Pangeran Siddhartha menjadi Buddha dan tetap tua, sakit, dan mati. Tetapi cara berpikirnya yang bahwa memang sangat mengejutkan sekali kalau kita melihat para generasi muda kita ini mengalami kecemasan. Yang tadi sudah disampaikan juga, kecemasan yang paling utama adalah karena tekanan ekonomi. Memang pernah ada satu pendapat yang mengatakan bahwa apabila seseorang mempunyai kecukupan ekonomi, maka permasalahan hidup itu berkurang 90%. Baik itu Anda sebagai pribadi, ataupun Anda sebagai perumah tangga, ataupun apa saja yang Anda kerjakan, kalau ekonominya cukup itu tentu relatif ya, tidak harus banyak, tetapi cukup menurut masing-masing, maka stres itu bisa berkurang, masalah itu bisa berkurang. Tetapi ketika ekonomi kurang, walaupun kita sehat, walaupun kita hidup di dalam rumah tangganya baik-baik saja, tetapi kegelisahan itu masih ada. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang cukup, yang tadi saya sampaikan bahwa cukup itu relatif. Di dalam Dhamma, kecukupan itu sering diukur yang paling rendah, paling bawah, itu adalah kehidupan seorang biku. Jadi, biku ini dianggap ukuran yang paling bawah. Kalau Anda bisa melebihi kehidupan biku, berarti Anda sebetulnya sudah boleh mengatakan cukup. Cuman, seperti yang tadi Saudara Johan juga sampaikan, kadang-kadang pikiran subjektivitas kita itu yang menimbulkan kegelisahan atas kenyataan hidup yang kita alami. Nah, sekarang standar hidup seorang biku ini apa? Di dalam perenungan seorang biku, ketika kita kebaktian pagi ataupun kebaktian malam, maka ada perenungan tentang 4 kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan tentang pakaian, tentang makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Bahwa kebutuhan pakaian, seorang biku cukup mempunyai 1 setel jubah. Nah, dia boleh lebih, tetapi kelebihan ini dia bergabung atau menjadi milik bersama dengan sesama anggota biku yang lain. Tetapi yang miliknya sendiri itu hanya 1 setel jubah. Makanya kalau Anda kemana-mana ya ketemu seorang biku ya pakaiannya itu aja. Dulu ketika saya ketemu Saudara Johan masih sebagai samanera ya ketemu ya itu aja pakaiannya. Tetapi sekarang setelah Saudara Johan tidak menjadi samanera, setiap kali ketemu pakaiannya jadi berganti-ganti. Kenapa demikian? Karena memang seorang biku atau samana pakaiannya cukup 1 setel. Kalau Anda punya pakaian lebih dari 1 setel, maka itu sebetulnya sudah cukup. Tetapi kalau Anda punya pakaian kepingin 100 setel atau 1000 setel, maka itu adalah penderitaan yang kita buat sendiri. Karena 1 setel aja bisa hidup, kalau bisa 2 setel, 3 setel, atau mungkin kita punya waktu 1 minggu. Ya, dalam masa kerja itu ada 1 minggu, kemudian 1 bulan itu 4 minggu. Maka 1 setel ini kita kemudian punya 7. Wow, ini sebetulnya sudah cukup. Setiap hari bisa ganti. Kemudian makan. Dalam perenungan makan itu seorang biku makan cukup sekali atau 2 kali saja sehari. Ya, itu biasanya sebelum jam 12 siang. Artinya, kalau Anda bisa makan 3 kali plus ngemil dan lain sebagainya, karena 2 kali biku itu makan tidak pakai ngemil ya. Jadi, misalnya ada yang makan 2 kali, kemudian jam 7 pagi dengan jam 11 siang. Terus antara jam 7 sampai jam 11 ini ngemil, terus ini masih jam makan nih, masih jam makan, ngemil terus. Enggak juga. Ya jam 7 selesai makan, ya sudah.
kemudian kita bekerja, kita melakukan kegiatan sehari-hari apa, kemudian nanti jam 11 ya waktunya makan ya sudah, itu udah selesai. Nah, kalau Anda bisa makan lebih dari 2 kali sehari, apalagi bisa ngemil dan lain sebagainya, maka sebetulnya ya itu sudah bisa lebih dari cukup. Karena seorang biku yang 2 kali sehari saja sudah cukup. Kemudian selain pakaian dan makanan, tempat tinggal. Seorang biku tinggal di bawah pohon, juga di goa-goa, juga di kuburan. Jadi kalau Anda ada yang bisa kontrak rumah, walaupun dengan kondisi ekonomi yang demikian mepet, kita tidak perlu timbul kecemasan. Kenapa? Karena aku masih bisa kontrak rumah, lumayan daripada biku. Ya, biku kan cuma tinggalnya di kuburan, tinggalnya di goa-goa dan di bawah pohon. Lah itu bantainya di Bodigiri yang demikian besar. Itu punyanya siapa? Itu bukan punyanya biku. Itu adalah punyanya sangga, organisasi kebikuan. Jadi bukan milik pribadi biku. Dimanapun juga biku tidak mempunyai kepemilikan pribadi, properti atau aset bangunan, tetapi hanya milik sangga yang kita pinjam sampai kita meninggal. Sudah meninggal ya itu tetap miliknya sangga. Nah, kalau kita bisa kontrak rumah dan lain sebagainya, maka sebetulnya kita sudah lebih daripada kehidupan seorang biku. Tinggal kita merasa puas atau nggak puas dengan kepemilikan kita itu. Apakah kita tetap ada kecemasan dengan stres karena aku cuma bisa kontrak rumah, aku cuma bisa ikut mertua dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian stres gara-gara itu, yang buat adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian selain pakaian kita punya satu setel, makanan kita cukup sekali atau 2 kali sehari, kemudian tempat tinggal kita cukup dengan di bawah pohon atau di kuburan atau di goa-goa, maka obat-obatan untuk seorang biku biasanya adalah secara tradisional adalah dengan yang dikenal kalau di masyarakat sekarang adalah terapi urin. Jadi kita bisa meminum urinnya kita sendiri, bukan urinnya tetangga. Nah, itu artinya apa? Kalau Anda bisa membeli obat sakit kepala dan lain sebagainya, maka itu kehidupan yang sudah lebih dari cukup. Yang perlu kita, lumayan ya karma baik saya bisa hidup lebih baik daripada biku. Saya lebih punya kesempatan yang lebih banyak untuk punya pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan yang lebih banyak daripada biku. Nah, ini yang pola pikir yang kita perlu miliki dulu. Nah, dengan demikian maka kondisi apapun juga, terutama tadi kalau disebut kondisi ekonomi, maka membuat batin kita ini menjadi lebih tenang. Problem yang lain adalah bahwa usia bertambah, kemudian kesehatan bisa menurun, gampang sakit dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ini? Nah, kita kemudian lalu merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita ini, kalau kita melihat riwayat Sang Buddha pada waktu di awal, waktu masih Pangeran Siddhartha dan keluar dari istana, beliau melihat tua, sakit, dan mati. Beliau menyadari bahwa ternyata tua, sakit, dan mati ini bisa dialami oleh siapapun juga. Baik pangeran, raja, ataupun juga sopirnya, kurirnya, ataupun para juritnya, semua bisa mengalami tua, sakit, dan mati. Tua, sakit, dan mati ini lebih diartikan lagi bahwa terjadilah perubahan. Jadi tidak selalu artinya tua itu kemudian jadi rambutnya putih, sakit kemudian harus di rumah sakit misalnya. Tetapi tua, sakit, dan mati itu adalah perubahan. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kalau tua, sakit, dan mati itu adalah berarti perubahan? Bagaimana sekarang di dalam Dhamma itu yang disebut penyelesaiannya?
Pangeran Siddhartha ketika melihat tua, sakit, dan mati, kemudian meninggalkan istana, bertapa, dan mencapai pencerahan. Pencapaian pencerahan itu bukan berarti Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha lalu tidak sakit, tidak tua, dan tidak mati. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha dan tetap tua, sakit, dan mati. Tetapi cara berpikirnya yang sudah berbeda. Cara berpikirnya memiliki kemampuan menerima kenyataan bahwa kematian, sakit, dan mati itu menimbulkan kecemasan apabila kita ingin mempertahankan di dalam satu posisi. Saya tidak mau tua, saya tidak mau sakit, dan saya tidak mau mati. Kenyataannya pasti tua, sakit, dan mati. Kenyataannya pasti berubah. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita mengikuti perubahan, timbullah stres. Kalau gitu bagaimana? Kita melihat perubahan itu dari momen ke momen, dari saat ke saat. Artinya apa ini? Kalau tangan saya bergerak dari sisi kiri menuju ke sisi kanan dan saya ikuti, maka saya melihat gerakan itu. Tetapi kalau ini di dalam video atau mungkin nanti di YouTube juga Anda bisa lihat, kalau ini kemudian gerakan itu di stop, dihentikan tiap kali gerakan itu dihentikan, maka gerakan dari tangan kiri menuju ke kanan ini, gerakan ini sebetulnya hanya gerakan yang patah-patah. Nah, di dalam Buddhis yang diajarkan oleh Sang Buddha itu kita bukan mengikuti gerakan dari kiri ke kanan ini. Karena itu akan menimbulkan mungkin aku pengen tetap di kiri terus. Jangan ke kanan. Itu yang menimbulkan stres. Jadi kalau sekarang kita ngikuti titik per titik, saat per saat, momen per momen, maka tidak akan ada kekecewaan. Karena ketika gerakannya ini ada di sebelah kiri, kita hanya tahu dia ada di sebelah kiri. Ketika dia ada di tengah, kita hanya tahu dia di tengah. Ketika dia di sebelah kanan, kita hanya tahu dia di sebelah kanan. Hanya seperti itu saja. Sehingga itu sudah bisa membuat kita terbebas dari stres. Nah, sekarang bagaimana cara kita melatih itu? Tadi beberapa kali Saudara Johan sudah menyampaikan tentang latihan kesadaran, latihan meditasi. Ada yang disebut menyingkirkan apa saja yang bukan objek, mengabaikan, ada juga yang mengamati. Nah, tetapi kadang-kadang orang menganggap meditasi itu harus dilakukan di tempat yang khusus, pada waktu-waktu yang khusus. Padahal sebetulnya meditasi di tempat khusus dan waktu yang khusus itu hanya latihan. Seperti kalau kita ini belajar nyetir mobil berada di lapangan yang khusus. Tetapi kalau kita sudah mahir menyetir mobil, bukan yang di lapangan itu yang dinilai. Tetapi ketika kita bisa nggak turun ke jalan. Latihan meditasi bukan berada di tempat-tempat pelatihan meditasi yang dinilai. Tetapi apakah kita di kehidupan sehari-hari sudah mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan kecemasan kita. Nah, bagaimana sekarang? Di dalam pelatihan meditasi, kita dibiasakan untuk selalu sadar pada saat ini. Seperti kalau tadi tangan kita stop itu. Jadi, sekarang kita selalu sadar pada saat ini. Caranya bagaimana? Sangat sederhana. Pada saat pelatihan meditasi, kita hanya disarankan ataupun dilatih untuk menyadari nafas yang masuk dan keluar. Karena nafas yang masuk dan keluar ini selalu terjadi setiap saat. Jadi menjadi satu aliran, tetapi sekarang kita memotong aliran-aliran itu menjadi saat ini saya masuk nafas, saat ini saya keluar nafas, saat ini saya masuk nafas, saat ini saya keluar nafas. Ini menjadi pola pikir, sehingga secara otomatis begitu kita menyebut meditasi, maka kita otomatis mengamati nafas masuk, nafas keluar secara otomatis. Nah, tetapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah kalau di kehidupan sehari-hari, apa saja yang kita pikirkan, otomatis kita sadari pada saat pikiran itu muncul, pada saat pikiran itu berkembang, dan pada saat pikiran itu lenyap. Ketika kita sedang berbicara, kita sadari
ketika kita sedang berbicara, kemudian proses pembicaraan, dan proses berhentinya pembicaraan. Ketika kita bergerak, kita bekerja, kita membaca, menulis, dan lain sebagainya, maka kita sadari kapan itu mulainya, kapan itu terus berkembang, dan kapan itu berhentinya. Dan kalau terus kita amati dengan kesadaran yang maksimal, maka ternyata yang ada adalah ketika pikiran itu muncul, pada saat itu berkembang, pada saat itu juga dia berhenti. Dia hanya titik-titik. Demikian pula pembicaraan yang demikian panjang, ini ternyata hanya kumpulan titik-titik yang muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam, dan muncul tenggelam. Seperti gerakan tangan yang dari sebelah kiri menuju ke kanan, ini hanya putus, potong-potong. Demikian pula ketika kita bekerja dan lain sebagainya, pekerjaan yang 8 jam sehari itu, ternyata dia hanya kumpulan dari muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Ketika orang menyadari kemunculan dan ketenggelaman segala sesuatu, maka batinnya terbebas dari kemelekatan. Dan ketika batinnya terbebas dari kemelekatan, maka tidak ada lagi kecemasan. Kenapa? Karena kecemasan tadi sumbernya adalah kemelekatan. Kemelekatan dengan usia, kemelekatan dengan ekonomi, kemelekatan dengan segala macam. Nah, tetapi apakah tidak melekat itu berarti tidak berusaha? Bukan. Kita mampu menerima itu sebagaimana adanya, dan kemudian kita menentukan sikap atas hal yang sudah kita terima ini. Jadi kita ke dalam Dhamma sering dikatakan ada proses evaluasi. Apa yang sudah kita terima baik, kita kembangkan supaya lebih maju. Apa yang kita terima buruk, kita hindari supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi hal yang penting adalah menerima kenyataan. Orang stres, orang gelisah baik karena ekonomi, karena usia, karena kesehatan, karena pergantian tahun dan sebagainya, itu adalah karena ketakutan menerima kenyataan. Dan ketika di dalam Dhamma kita diajarkan menerima kenyataan, bahwa kenyataan itu bukan masa lalu, karena masa lalu itu hanya kenangan yang hanya jadi pelajaran untuk kita perbaiki atau tingkatkan di masa sekarang. Bukan masa depan, karena itu hanya khayalan yang belum tentu terjadi, yang harus kita siapkan pada saat ini untuk kita mendapatkan kebaikan di masa depan. Kenyataan itu adalah saat ini. Saat ini untuk memperbaiki masa lalu, membangun masa depan. Saat ini untuk meningkatkan masa lalu, untuk meningkatkan pula di masa depan. Dan ketika orang menyadari hidup adalah saat ini dan berkembang untuk ditingkatkan di masa depan, maka kebahagiaan akan menjadi dapat diwujudkan. Baik di dalam pergantian tahun seperti sekarang, dari tahun 2025 menuju 2026 yang telah kita masuk 11 hari ini, ataupun pergantian bulan, karena sebentar lagi dalam beberapa puluh hari lagi kita akan berganti bulannya, atau pergantian minggu, atau pergantian hari, atau pergantian waktu setiap saat, batin kita tetap tenang, seimbang, karena kita tahu bahwa hidup adalah saat ini. Masa lalu kita pernah hidup, hanya jadi pelajaran untuk kita tingkatkan saat ini. Masa depan kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup saat inilah yang kita kembangkan secara maksimal. Inilah cara kita untuk memperbaiki ataupun kita bisa mengatasi kecemasan usia, dan juga bagaimana kita bisa menata di tahun 2026 ataupun sampai di masa-masa yang akan datang.